Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jumpa lagi dengan saya Sugi Kristologi di Salam Akal Sehat channel kesayangan kita. Channel yang insyaallah akan terus menyerukan kebenaran dan membentengi umat dari upaya pemurtadan. Puji syukur pada Allah SWT yang telah memberi kita petunjuk berupa agama yang tinggi dan mulia ini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan tidaklah mungkin kita akan beragama dengan agama yang tinggi dan mulia ini jika Allah tidak menghendaki. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sobat muslimku dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengomentari sebuah video ya. Tadi saya baru saja menonton videonya Koh Agus Wiantotan ya, di channel beliau yaitu Harakah Islam. Jangan lupa kita dukung channel beliau, mudah-mudahan menjadi besar dan juga menjadi ladang dakwah. Nah, dalam video beliau itu beliau menampilkan percakapan antara Yudi Mulyana dengan Paul Zhang ya, dan juga percakapan Yudi Mulyana dengan Ustadz Nababan. Sungguh ya, Yudi Mulyana ini betul-betul manusia ular nih, manusia munafik. Apa yang dibicarakan dengan Paul Zhang dan apa yang dibicarakan dengan Ustadz Nababan jauh sekali bedanya ya. Betul-betul pernyataannya ini pelin-pelan ya. Di sana berkata A, di sini berkata B. Begitulah ciri-ciri orang munafik seperti yang difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 14. Dalam surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya berolok-olok saja. Nah, ternyata firman Allah ini ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh si murtadin Yudi Mulyana ini sangat cocok sekali. Ketika dia berkata-kata di depan umat Islam, dia sudah bertobat ya, dia syahadat ulang ya, dia melakukan sholat, dia masih menghadiri pengajian dan sebagainya. Tapi ketika mereka, si Yudi Mulyana ini kembali kepada setannya, ini disebut setan di ayat ini bukan berarti setan yang tidak nampak ya. Ini setan di sini adalah yang dimaksud orang-orang kafir. Nah, ketika dia kembali kepada setan-setannya, apa yang dia katakan? Yang dia lakukan itu katanya ditekan, mau dibunuh dan sebagainya. Ya, intinya apa yang dia lakukan kepada orang Islam itu ya, ketika dia syahadat itu dia ingin mencari aman. Nah, begitu laporannya kepada si Paul Zhang itu. Nah, di video yang akan saya tampilkan ini juga dia berkata kepada Paul Zhang ya, apa yang dia katakan itu, dia ingin kabur, dia mencari aman, mengulur waktu ya, makanya dia belum terus terang kalau dia sudah murtad. Nah, apa yang dia katakan ini betul-betul bertolak belakang 180 derajat ya. Di depan orang Islam dia berkata A, di depan orang Kristen dia berkata B. Nah, ini seharusnya ya, orang-orang Kristen kalau mau masih mau menerima orang ini betul-betul apa ya, tidak masuk akal lah menurut saya. Karena orang ini sebenarnya sudah sampah di dua agama ya. Di
dalam Islam dia sampah, nyampah melulu, menjelek-jelekkan Kristen, di depan orang Kristen dia menjelek-jelekkan Islam. Seperti itu. Apakah orang ini mau ditampung? Silahkan saja. Tapi bagi kami orang Islam, orang ini hanyalah sampah. Silahkan diterima. Ya. Nah, tapi bagaimana video selanjutnya nanti kita saksikan bersama-sama. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para pendukung channel ini yang sudah subscribe channel ini, dan yang baru saja bergabung jangan ketinggalan untuk subscribe juga. Insya Allah dengan subscribe channel-channel dakwah Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah dan di-share melalui media sosial Anda, sehingga apa yang Anda ketahui diketahui juga oleh rekan-rekan Anda. Dan diklik tombol loncengnya supaya setiap saya upload video baru Anda mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload. Oke saudaraku sekalian, mari kita saksikan ucapan-ucapan si Yudi Mulyana tersebut. Oke, selamat menyaksikan. Imelda saya dengan Hani gitu. Imelda belain saya gitu kan, Ibu Irene belain saya gitu, karena hari ini akan di semua TV Islam bahwa Ustadz Yudi sudah murtad hari ini gitu. Ya saya bilang begini, itu fitnah gitu kan, itu fitnah. Itu saya melangkah begitu ya, pegangannya pada teologi yang disampaikan oleh Pak Pendeta Hari. Tapi hati saya menggunakan itu untuk mengulur waktu, untuk prepare. Saya mau pulang ke Cirebon, mau bikin paspor baru gitu kan, prepare itu. Saya berpikir kalau saya ketahuan sekarang meledak, saya nggak bisa keluar dari Indonesia kan. Sama seperti saya bin Ibrahim kan, kalau ada apa-apa kan, berpikir gitu Pak, gitu. Saya bilang itu fitnah. Nah akhirnya rupanya ketahuan mata rantainya di situ, bahwa mamanya Aisyah cerita sama Dina, mantannya Stephen Indra, lalu dihancurkan, gitu kan, Stephen Indra, dan dihancurkan saya, gitu. Itu ceritanya. Nah saya bilang sama dia, nggak perlulah live streaming TV Islam untuk klarifikasi. Jadi ngebelain saya, tetap aja nggak bisa belain kan, tetap aja udah jahat kelihatan itu main bunuh-bunuh kan. Cuman saya berusaha cerdik gitu. Saya bilang bagaimanapun mamanya Aisyah itu adalah mama dari anak saya. Iya dong. Saya memaafkan, saya mengampuni, bukan begini caranya. Saya kalau nggak ada Aisyah, nggak ada Nadia, ceritanya juga sudah berbeda, gitu kan. Saya bilang, saya sudah pergi mungkin. Nadia itu kan Down syndrome, itu kelemahan saya. Dia cerita, oh jangan takut, kok ceraikan saja perempuan kayak gitu, kata dia gitu kan, ceraikan saja, berbalik gitu, kok jangan, ceraikan saja. Kamu tuh nggak ngerasa punya anak Down syndrome. Iya. Nanti kita punya asrama, maksudnya punya sekolah, emangnya saya apaan? Masukin ke asrama anak saya masih bisa biayain kan. Saya pegawai negeri, bukan orang mualaf biasa, masih ada gaji walaupun kecil, itu kan. Enggak. Saya bilang, buat saya fitnah itu adalah bagikan detok. Yang penting saya tidak seperti apa yang difitnahkan ya. Celakanya kalau saya seperti apa yang difitnahkan, itu saja. Saya mah tidak sakit hati, saya memaafkan, saya mengampuni. Saya bilang nggak masalah, yang penting kamu ngerti gitu, bahwa situasinya tidak sesederhana yang kamu dengar. Itu aja. Saya baik-baik saja, jadi minta maaf gitu kan, dia minta maaf ya, sama saya juga minta maaf. Lalu dia klarifikasi, saya ini nggak pernah ngaku mantan pendeta kok, cuma orang tuh bilang saya pendeta. Dia sendiri ngomong pendeta kok, ada rekaman. Dia nggak ngaku, saya ini penginjil apa? Aku ngaku tukang tipu. Itulah sampai saya bilang, kamu tuh tukang tipu, ngaku pendeta dari mana lo? Iya kan, waktu itu kan dia kan hancur, saya mau bunuh saya juga Pak, si Ani itu Pak. Saya sudah hubungi
rekaman ini saya sudah sebar ke Ketua Sinode Gereja Betel Indonesia, yaitu Pendeta Rubin Adi. Karena Pak Rubin Adi kaget menemukan saya di Surabaya di Mawar Saron, di milik Pantova. Dia tarik saya, dia nangis, dia doakan saya waktu bulan Desember. Nah gitu kan, dia bilang kalau ada apa-apa hubungi saya. Itu teman dekat. Dulu kan saya mimpin Jawa Barat di Departemen Pemuda, gantikan dia tahu banget. Dia langsung backup itu. Saya udah kirim ke dia, saya kirim ke Pastor Bill Pantova. Ya barangkali ada apa-apa kan. Kalau bisa yang lengkap Pak rekamannya Pak, nanti saya potongkan yang bagus. Karena kalau orang masuk Facebook saya kan langsung nyebar Pak, langsung ribuan itu Pak. Kita bukan sekarang, tapi gini, itu semua termasuk ahli makro segala macam kan kita simpan semua. Kita semua tujuannya adalah itu kan semua persekusi ya Pak, tindakan ancaman-ancaman begitu. Pak, halo Pak. Ya. Ada berita terbaru nih Pak dari Hani. Saya kirim dulu ke Bapak ya. Iya. Nanti saya telepon balik lagi sebentar Pak ya. Oke. Bentar ya Pak ya. Si Hani kan bertanya, dari mana kamu dapat informasi saya menghamili gadis Surabaya? Kan dia tulis saya menghamili gadis Surabaya. Karena itu saya takut hukum rajam sehingga murtad gitu Pak. Ya. Nah, kata si Hani, berita saya menghamili gadis Surabaya itu dari Yogyakarta, Mualaf Center Yogyakarta. Ternyata setelah dicek Yogyakarta, dia nggak pernah ngomong begitu, bahkan mereka tidak suka sama Hani. Waspada. Jogja siapa ini Pak? Ini marah Pak. Mualaf Center Yogyakarta. Oh. Mengulangi lagi. Iya. Karena saya pada menemukan keyakinan yang mantap. Saya yakin. Saya ini yakin dengan syahadat saya. Karena itu adalah sebuah keyakinan. Yang dilepas. Tapi itu keyakinan saya. Saya mohon dimaafkan. Ko Hani, Ko Steven, Ibu Haja Irena Handono, Mami. Ustaz semoga maafkan saya, bimbing saya. Saya mualaf yang masih sangat bodoh. Masya Allah. Masih sangat bodoh. Kelihatannya saya S2 IAIN, ngaji saja belum bisa. Semua cuma surat hafalan. Hafalan pun tidak banyak. Cuma Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Kafirun. Saya bersurat saja. Coba Pak Yudi, saya dengarkan bacaannya, hafalannya coba, hafalannya. Al-Fatihah. Boleh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya belajar dari anak saya Pak Ustaz. Masya Allah, Masya anak saya Allah. Pak Patrius ngajarin saya Papa. Ya. Hoknya ainnya dibetulin. Masya Allah. Saya nggak malu belajar sama Aisyah. Baik Pak Yudi. Istri saya juga suka mengajarkan. Iya Pak Yudi. Jadi Pak Ustaz mohon dimaafkan. Iya, kami saya maafkan. pribadi menyampaikan kepada seluruh umat Islam, Iya. baik di Indonesia maupun sampai seluruh mancanegara dunia. Mohon ya Allah, mohon Iya. maafkan saya. Iya. Maafkan saya. Iya. Kepada umat Kristen, saya juga jujur menyampaikan, mohon saya dimaafkan. Tidak ada maksud saya main-main dengan kekristenan atau Islam. Semua karena Gusti Allah, jujur hati saya masih Islam. Masih Islam. Bahkan ketika saya sholat, kembali sholat dengan sungguh-sungguh, saya teringat pengamat umroh, saya menangis. Pengalaman lagi, ya Allah, saya itu orang berdosa. Saya orang paling banyak dosanya Pak Ustaz. Iya Pak Yudi. Maafin Semua saya kita ya, berdosa. Ani, Bos Steven, Iya. Umi Haja Irena, Pak Izan Mokobita, semua yang terluka dengan saya, Iya. termasuk juga gereja-gereja
gereja, umat Kristen, maafkan saya. Teman-teman juga di Kementerian Agama, maafin saya. Saya harusnya bisa menjaga marwah Kementerian Agama selaku staf di Masjid Islam. Maafkan saya. Saya mau cerita sama siapa? Ya. Saya selalu dianggap serba tahu, padahal saya itu bodoh. Karena itu, maafin saya. Iya, jadi saya Jadi, Pak, untuk menyampaikan Iya. keyakinan saya. Inilah keyakinan saya, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Asyhadu alla Angkat tangan, angkat tangan. ilaha illallah. Angkat tangan gini, Pak. Angkat tangan gini. Ya, ulangi. Bismillah. Gini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah. Pak Yudi. Dimaafkan Pak Ustadz, dan Iya. doakan saya Pak Ustadz, walaupun jauh di bulan Ramadan ini, Iya. saya ikut pengajian sampai Amin. jam 12 malam, jam Iya. 1 Iya. di Kabupaten Cirebon bersama teman-teman saya dari kelompok Iya. ada orang PNS, dari Nahdlatul Ulama. Saya belajar Iya. untuk belajar terus karena saya masih bodoh. Iya. Demikian Pak Ustadz, sekali lagi Iya. dari hati yang paling mendalam, Iya. semoga Bapak Ibu ikhlas membukakan pintu hatinya untuk memaafkan saya. Iya, kita maafkan dan menerima semua. taubatan saya. Saya kepingin mati husnul khotimah, Pak Ustadz. Masya Allah. Saya kepingin mati husnul mati dalam keadaan iman Islam. Amin ya Rob. Amin ya Rob. Iya. Begitu Pak Iya. Ustadz. Jadi Pak Yudi. Maaf Iya. lahir dan batin. Iya, sama-sama. Pak Yudi dan pemirsa An-Nabat TV rahimakumullah, sangat luar biasa kita sudah mendengarkan kesaksian dan klarifikasi dari Pak Yudi Mulyana yang sedang viral beritanya di sosial media beberapa hari belakangan ini. Ternyata apa yang diviralkan oleh Kohani, Coach Stephen, itu adalah berita yang benar, bukan berita yang bohong.